lagi ya. Siapa ya kira-kira? Aku dah. Siapa ya? Apa ya pertanyaannya? Aduh. Kenapa ada soal tugas yang diulangi dari minggu ke minggu dengan soal yang sama? Sudah selesai semua. Ada bonus 1 buat siapa ya? Kameramen dong. Kameramen. Jangan suaranya aja. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan jalan-jalan. Jalan-jalan di mana? Ikuti saja yuk. Jadi di Taman Abirama itu di depan pas terdapat warungnya, jadi nggak perlu takut kelaparan gitu. Yuk lanjut lagi. Setelah itu di sini ada kolam ikan. Bisa lihat. Ini ada ikannya banyak. Dan di tengah-tengah situ untuk melihat-lihat bisa oke, lanjut. Di sini juga ada tempat untuk mainan anak-anak. Dan di Taman Abirama ini juga terdapat toilet. Ini toiletnya. Cukup menarik. Dan ada musolanya juga. Dan di belakang sana, di sana untuk keluarga bisa makan-makan. Ada orang, mari kita tanya-tanya dulu guys. Duh, ternyata Ustazah, di sini. Teman-teman, itu ada Ustaz kameramen. Wah, ada Ustaz kameramen. Yuk sini Ustaz, udah mau main nih. Yuk sini. Aku punya sebuah kotak nih. Di dalamnya ada beberapa pertanyaan dan saran-saran dari wali murid. Waduh. Ya. Ini saran-saran Oke. selama pandemi ini. Jadi kita kan pembelajarannya sudah mulai pandemi nih. Nah, kita coba buat permainan ini ya. Oke. Permainannya ada aturannya nih. Aturannya nanti aku akan kocok ini sama mau ambil satu pertanyaan. Nanti aku minta ustazah semua yang saya tunjuk harus menjawabnya ya. Aduh. Siap ya? Siap. Oke, siap ya? Siap. Ready ustazah? Yeay. Let's play. Kita kocok dulu ya. Pertanyaan yang pertama. Tiba-tiba panas. Apa tugas yang dikumpulkan melalui WA itu? Dikoreksi satu-satu atau cuma di-read aja sambil balas? Terima kasih. Pertanyaan buat siapa ya ini ya? Aduh. Coba buat Ustazah Isti deh. Ustazah Isti yang duluan. Nih, coba pertanyaan. Selamat menikmati. Pertanyaan nih. Oke. Pertanyaannya,
Gimana Ustazah Nafa? Apa tugas yang dikumpulkan melalui WA itu dikoreksi satu-satu atau cuman di-read aja sambil balas terima kasih? Ayo coba gimana Ustazah Oke. Isti? Jujur, kalau aku yang di awal itu pengkoreksiannya caranya tak download Ustazah, terus tak baca dan tak nilai dan tak rekap. Tapi nggak tak balas ke wali murid kembali ya. Terus baru 2 bulan ini karena ada komplainan juga, kok Ustazah yang satu dikoreksi dan langsung ada nilainya, tapi Ustazah Isti enggak kan gitu. Ya sudah, oke lah, nanti dikiranya saya nggak nilai kan. Ya sudah, akhirnya karena HP saya juga kendala memori internal habis ya. Bisa di zoom ini Ustadz kameramen. Nih lihat. Meninggal. Lakinya meninggal. Meninggal angel wes. Nih. Nah itu karena memang kondisi memoriku habis, jadi yang tadinya nggak tak nilai langsung kembali ke wali murid, akhirnya ya mau nggak mau ganti memori, terus setiap harinya ngekat ke komputer. Baru masalahnya itu kan HP baru butuh biaya lebih ya. Oh nggak apa-apa. Ada orang kantor yang siap. Oh iya. Kan jadinya mau nggak mau setiap hari, setiap malam harus ngekat gambar, file, terus video ke laptop. Oh buktinya Tuh. mana buktinya? Oke, tak buktikan. Nih. Kalau yang hari ini memang masih belum tak koreksi karena kan masih sibuk. Biasanya ngoreksinya malam sih. Dan sekalian juga kan rekapannya kan biar nggak habis ini nilai terus rekap satu gitu kan. Jadi langsung digeradak malam hari. Mohon maaf Oke. Siapa ini ya? Terserah aja sih. Ini. Jadi gini. Kalau sekarang karena mintanya terus ada nilai langsung, sebenarnya kalau dari awal ya tak nilai langsung, cuma nggak tak kembalikan ke wali murid. Nah seperti ini. Kalau ada yang salah, ini ada penulisan salah juga saya betulkan. Terus kemudian ini kalau ada yang salah juga saya kasih pembenaran, sudah ada nilainya juga. Dan pastinya sudah masuk rekapan. Tenang aja. Yang mengerjakan pasti dinilai, tenang aja. Saya tanya dong, Boleh. ada nggak sih kejadian-kejadian unik gitu ketika ada pengumpulan tugas, misalnya kayak tugas apa? Mungkin hal-hal unik ya selama penilaian. Ada sih. Jadi kan kalau di kelasku, di jenjangku, kalau sholat duha itu harus setor foto. Ada beberapa wali murid yang sudah setor foto di hari Senin misalnya. Nah foto itu dikirim lagi di hari Rabu, di hari Kamis. Mau kenanya sama, mau kenanya. Bukan, jadi kan kalau udah tak download, otomatis kan yang sudah dikirim lagi itu otomatis sudah ke download. Oh udah muncul. Udah muncul sebelum aku neken download itu kan. Nah gitu. Mungkin dikiranya nggak dilihat, ya di itu ya enggak. Beda hari fotonya sama, mantap. Tapi nggak apa-apa sih, itu saya hargai itu, berarti masih tetap diperhatikan tugas-tugasnya gitu. Tinggal hanya di-read aja ya Ustazah. Enggak dong. Jadi Ustazah Isti ini memang ya cuman kelihatannya aja ngeri, tapi sebenarnya enggak sih. Ya mungkin Ustazah Istinya capek kalau mijetin HP mulu ya. Iya beneran loh Ustazah. Aku kemarin sebelum pandemi itu minusnya 2. Oh, sekarang berapa? Sekarang 3. Butuh suplemen nggak? Butuh suplemen ya? Iya. Ustazah suplemennya silahkan. Iya, jadi mungkin Ustazah Istinya pijetin HP tuh capek ya. Jadi Iya. mungkin langsung dikoreksi aja. Ya, terima kasih Ustazah Isti. Oke siap. Selanjutnya ya, kita kocok lagi. Untuk pertanyaan berikutnya. Kapan sih guru membuat video pembelajaran di YouTube itu
apa ketika di jam pembelajaran? Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu siapa ya? Ustazah Iza deh. Pertanyaannya. Jawab Ustazah. Yuk. Kapan sih guru membuat video pembelajaran di YouTube? Apa ketika jam pembelajaran? Mana Ustazah Iza? Oke. Jujur loh. Saya jawab ya. Itu ya buat video YouTube. Contohnya seperti video yang di Transmart kemarin ya. Oh iya. Nah, di YouTube Transmart. Kayaknya ustadzanya kayak jalan-jalan ya. Iya benar. Kayak jalan-jalan padahal ustadzanya itu ambil videonya siang. Siang-siang ambil video, waktu kalian tidur itu ya ustadzanya siang-siang ambil video. Pagi ada yang video call, ada yang bikin soal-soal pembelajaran. Banyak apa itu pekerjaan di sana, tapi siangnya kita masih bikin video. Nah, seperti kali ini teman-teman, kita kumpulnya ini jam berapa ya? 13.21, setengah 2. Di luar jam pembelajaran sekolah. Jadi gitu ya Ustazah Iza. Jadi bikin videonya itu di luar jam pelajaran ya. Jadi Jalan-jalan. enak dong kalau jalan-jalan. Iya dong. Oh iya gitu. Terima kasih Ustazah Iza. Sama. Berikutnya nih kita kocok lagi ya. Siapa ya kira-kira? Aku tah. Siapa ya? Apa ya pertanyaannya? Aduh. Kenapa ada soal tugas yang diulangi dari minggu ke minggu dengan soal yang sama? Aduh, siapa nih? Iya, ayo siapa? Ayo. Siapa nih Ustazah Robi? Kenapa ada soal tugas yang diulangi dari minggu ke minggu dengan soal yang sama? Oke, yang pertama karena ketidaksengajaan ya Ustazah. Karena saya kan juga manusia. Ya mohon maaf ya. Lalu yang kedua, mungkin anak-anak bisa ingat lagi sama pelajarannya biar nggak lupa, apalagi habis ini kan juga PAS. Oh, mengulang. Iya. Review berarti ya, review terus ya Ustazah. Iya. Ya gitu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Robi. Ya kita kocok selanjutnya ya. Aku ngedeket ya. Berikutnya. Kan bisa Ini buat siapa ya? Belum ya? Belum. Ayo yang belum siap ya. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa pembelajaran selama masa pandemi ini pelajarannya jadi lebih singkat? Apa anak tidak akan tertinggal dengan sekolah lain? Kira-kira siapa ya yang belum ini? Siapa? Ustazah Nisa. Biasanya di sebelah ini lebih diem takut. Ayo coba Ustazah Nisa. Oke, menjawab pertanyaannya Ustazah Nafa ya. Pertanyaan dari wali murid ya. Iya. Kenapa sih pembelajaran selama masa pandemi ini pelajarannya jadi lebih singkat? Apa anak tidak akan tertinggal dengan sekolah lain? Gimana nih Ustazah Nisa? Iya. Jadi memang kami sudah menyesuaikan pembelajaran itu sesuai dengan arahan Kemdikbud. Jadi bukan keputusan sekolah sendiri. Itu sudah sesuai dengan arahan Kemdikbud dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Prinsip utamanya adalah keselamatan dan kesehatan seluruh warga sekolah. Kemudian untuk pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh ini, kita guru itu dituntut untuk bisa memberikan pengalaman belajar yang bermakna untuk anak-anak di rumah. Jadi tugas dari guru juga untuk memilih pembelajaran inti dari setiap kompetensi dasar di setiap mata pelajaran. Dan itu sudah kami terapkan di sekolah selama ini, dan insya Allah anak-anak tidak akan tertinggal untuk mata pelajarannya karena kami sudah sesuaikan dengan arahan Kemdikbud, arahan Dinas Pendidikan. Kami pilihkan poin inti dari setiap kompetensi dasar di setiap mata pelajarannya. Gitu Ustazah. Terbaik. Jadi gitu ya Ustazah Nisa. Jadi kita ikutin arahannya dari Kemdikbud, bukan dari kita sendiri. Gitu ya. Jadi sekolah itu sekolah tidak membuat sendiri. Itu adalah arahan dari Kemdikbud juga. Jadi untuk singkatnya itu juga dari Kemdikbud juga. Kita juga tidak bisa lebih banyak lagi untuk sekolah karena kita kan di rumah agar anak-anak tidak bosan. Terima kasih Ustazah Nisa. Mantap. Selanjutnya siapa ya ini? Selanjutnya yang belum deg-degan. Yang belum nih. Ini belum ini ya. Pertanyaan selanjutnya.
Kenapa sih Ustazah tuh kalau buat tugas selama pandemi ini banyak sekali? Aduh, Siapa yang kayaknya bukan iya. kelas saya. Aduh, nggak tahu. Semua Ustazah banyak tak tugasnya? Relatif kayaknya ya. Banyak Siapa yang Ini ini ya, ya? itu Aduh. Coba deh Ustazah Ana. Belum nih, habis Ustazah bisa Ustazah Ana. Gimana nih Ustazah Ana? Emang banyak tak Ustazah Ana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang bagus dan banyak ditanyakan oleh para mama-mama yang cantik dan solihah. Cocok ya sama Ustazah Ana ini. Oh. Ustazah Ana. Tadi pertanyaannya apa? tugas banyak Ustazah. Iya. banyak ya Oke. Ustazah. Kenapa sih tugasnya banyak? Sebetulnya kalau dibilang banyak itu enggak sih. Kenapa? Karena biasanya kalau di sebelum pandemi terjadi itu tugasnya di sekolah, apa yang kami ajarkan di sekolah itu justru jauh lebih banyak. Jadi yang diberikan ustazah ketika masa pandemi itu cuma istilahnya isinya aja gitu loh ustazah, intinya aja, rangkumannya aja. Padahal di sebelum pandemi itu jauh lebih banyak. Anak-anak itu bahkan belajar dari jam 7 sampai sholat duhur. Setelah sholat duhur pun itu masih ada. Jadi mama-mama di rumah, ayah-ayah di rumah, juga semua orang tua di rumah pasti akan memahami kalau ketika jam normal anak-anak itu pembelajarannya lebih banyak. Nah, karena masa pandemi nih orang tuanya yang ngajarin, bukan ustazahnya yang ngajarin. Jadi beban orang tua itu jadi ada dua ustazah. Jadi orang tua, jadi guru juga. Padahal kan sebenarnya kalau untuk kerja di luar kan sudah menyita waktu tuh. Apalagi masa pandemi sekarang. Nah, bisa tuh solusinya belajar bersama kakak-kakaknya sama saudaranya, atau dipanggilkan guru les juga bisa untuk bantu mama-mama nih kalau misalnya keberatan dengan tugasnya ustazah. Ada juga loh waktu pengambilan tugas nih, sharing aja ya. Padahal nggak tahu ya kalau di kelas lain ya, kan kita menyesuaikan kelasnya ya. Kalau Ustazah Isti gimana tuh tugasnya tuh? Kalau tugasku Hah? Masya Allah. Bentar. Kalau tugasnya Ustazah Isti gimana? kalau tugasku Ah. yang 2 minggu kemarin Iya. atau yang gimana? Ini aja. ini aja, selama ini aja. Iya. Yang selama ini yang pastinya sesuai dengan KD yang diajarkan. Tapi memang kalau di kelasku memang agak padat ya. Jadi paket LKS semua buku memang sudah harus ada tugasnya. Wow, Sama. mantap. Oke. Itu di kelas jenjangku pastinya. Kalau kelas 1 Kelas 1 sih gantian gitu, kadang habis LKS itu paket terus modul, jadi nggak barengan semua sih. Emang kalau Ustazah Ana gimana? Oh iya kelas 1. Kalau Ustazah Ana Mohon maaf karena kelas 3 ini kan menyesuaikan dengan kondisi mama papanya juga. Jadi banyak yang bekerja. Di minggu ini mengerjakan LKS plus modul, minggu berikutnya mengerjakan modul plus edubit. Itu alhamdulillah sekali. Lancar. Tapi ya begitu. Ustazah ini loh banyak. Loh kok dikerjakan cuma segini? Untung-untungan Ustazah udah dikerjakan. Aduh. Berapa sih? Berapa Paling soalnya. Iya kali. Menyalin dan menjawab soal. Oke ya. Ditulis dulu soalnya, habis itu jawabannya ya. Sama dong kayak tugas kelas 1. Oh, sama ya, sama. Soalnya ada 10 soal. Banyak ya? Cuma 10 nggak apa-apa. Kan kemampuan anak-anak dan orang tua beda-beda. Kan itu tadi balik lagi disesuaikan. Coba di kelasnya Bu Isti. Coba di kelasnya ada berapa Bu Isti? Loh kan menyesuaikan. Iya, pasti kayaknya kan rata-rata orang tuanya ya Bekerja. Iya, bekerja semua. Jadi Ustazah Ana ini menyesuaikan sama kondisi orang tuanya. Nah, dan kondisi anak-anaknya juga Dan itu yang pastinya paling itu penting. semua berlaku untuk Ustazah semua kok. Kita nggak membebankan ke orang tua pastinya, tapi juga kita nggak mengesampingkan apa yang harus dicapai dengan peserta didik pastinya. Gitu.
ya 10 soal itu sebenarnya inti dari semuanya. Jadi mau nggak mau ya harus di gitu. Ya Ustazah Nafas silakan dilanjutkan. Mungkin itu nggak terlalu banyak sih menurut Ustazah ya. Mungkin itu Iya. intinya saja. Ya mungkin orang tua taunya itu ya di rumah itu banyak sekali pekerjaan. Mungkin itu Betul. yang menjadi beban. Nambahin lagi juga, pasti kita juga nggak membebankan ini loh asal-asalan tugasnya. Ini cuman apa wis akeh tugasnya kan nggak gitu sih. Iya, Kita kan benar. pasti mikirkan oh ini PKN-nya yang ini yang dikerjakan karena KD-nya yang ini. Gitu. Bikin jadwal itu paling Kita tuh nggak asal-asalan kan? Nggak. Bikin jadwal itu paling susah. Bikin jadwal paling bisa susah. menyesuaikan. Ya, Betul. Kita kan juga buat jadwal, buat modul itu nggak sehari langsung jadi. Itu kita butuh 2 minggu. 2 minggu buat bikin jadwal. Buat dan jadwal. soal dan Jadi itu sudah disesuaikan masing-masing di kelasnya juga. Betul, sip. Terima Lanjut. kasih Ustazah Ana. Sama-sama. Oke, kita kocok dulu ya. Ini kita ambil pertanyaannya. Kapan sih mulai masuk sekolah? Nah, ini siapa ya yang mau menjawabnya? Yang dua ya? Yang dua ya? Iya, siapa ya? Ayo. Ya apa-apa dong sekali-sekali. Udah jawab aja. Dia pernah jawab ya. Ya sudah. Nggak tahu kan? Saya jawab. Kapan sih masuk sekolah? Nah, untuk masuk sekolah nih, itu kira-kira kita awal Januari. Tapi kita tidak bisa masuk sekolah langsung semua nih. Kita bertahap dan juga kita jadwalkan. Entah itu satu kelas itu dibagi beberapa, nanti kita diskusikan lagi. Pokoknya Januari itu sekolah dan kita sesuai dengan protokol kesehatan. Itu insya Allah kita bisa melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Alhamdulillah. Semoga bisa cepet ya masuk sekolahnya. Ya, sudah terjawab ya ini. Sudah ya, ganti ya, dikocok lagi. Tinggal 2 nih pertanyaannya. Tinggal 2 nih. Nah, suka duka mengajar selama masa pandemi apa aja sih Ustazah? Nah, ini buat siapa ya kira-kira? Dua nih, Jawab. yang tersisa. Ya, coba deh Ustazah Ayun dulu. Oke. Ini mau suka apa dukanya dulu nih? Duka dulu. Oh, duka dulu. Biar Oke, senengnya oke, nanti. oke. Ya, boleh. Dukanya mungkin apa ya? Kendala di sinyal. Kalau kan biasanya kalau kita sinyalnya baik, terus yang lain murid-murid itu ada yang sinyalnya kurang kurang memadai gitu. Jadi waktu jelasin tiba-tiba itu menghubungkan ulang. Nah, kayak gitu. Jadi kan ya Allah, ngulangi lagi. Nah, seperti itu. Kalau Ustazah Floren ya. Sukanya belum loh ya. Itu. Nyaut-nyautan. Mau ini dukanya. Nah, Ustazah Floren gimana dukanya? Kalau Ustazah Floren sih sama kayak Ustazah Ayun. Kadang itu pas satu video call tuh sampai bengok-bengok dan sampai aku tuh pusing. Teriak-teriak aku tuh pusing dan ngeluh. Ustazah sinyalnya ngelek. Terus aku mau gimana lagi? Ya sini sudah pakai paketan, diganti wifi, diganti paketan nggak bisa. Ustazah ngelek. Terus aku mau gimana lagi? Ya udah aku tinggal Ada lagi Anda ya? Ada lagi. Mungkin banyak ya Ustazah Ayun. Ada satu lagi duka dari aku. Gimana? Anak-anak, Ustazah rindu sampai sekarang Ustazah belum ketemu kalian. Belum masuk sekolah. Kalian rindu Ustazah nggak? Januari. Kira-kira kalian rindu Ustazah nggak? Kalau nggak, aduh. Dramatis ya Ustazah ya. Bertepuk sebelah tangan ya. Dramatis sekali. Skip. Udah duka kan sudah. Sukanya gimana nih? Sukanya apa ya Ustazah ya? Kayaknya lebih banyak duka deh. Sukanya itu mungkin di jam 1 pagi itu kan biasanya anak-anak jam 7 sudah mulai tuh sekolahnya. Kalau sekarang kan di rumah, jadi bisa mulai setengah 8 itu baru sholat duha. Tapi gurunya masih tetap jam 7 masuk sekolah. Tetap. Cek. Ada, oke.
Untuk Ustazah Flores sukanya gimana? Sukanya karena ada kamu. Sukanya dari ustazahnya dulu ya. Kalau untuk ustazah, aku suka banget ya. Aku baru pertama kali pengalaman kerja di sini. Sukanya aku bisa kerjasama dengan kalian, apalagi sama Ustazah Ayun yang selalu saya repotin. Bukan kamu, Ustazah Ayun. Nah, terus dari kepala sekolahnya yang selalu ngertiin aku. Dan dari Ustazah Ana yang suka dengan omongannya, ayo, kamu udah selesai apa belum? Motivasi ya. Terus dari Ustazah Isti dan Ustazah Iza, Ustazah pengen sudah tah belajar sendiri wah. Ini belajar dari Ustazah Iza dan sendiri ya. Terbiasa. Terus dari Ustazah Robi yang selalu kerjasama tentang tugasnya PAI. Walaupun banyak komplain sih PAI-nya, tapi kan kita saling kerjasama lah ya. Gitu. Terus untuk wali murid, sukanya terima kasih ya untuk wali murid yang sudah mau bekerja sama ustazah-ustazahnya dan telah membantu anak-anak dalam membimbing pembelajaran saat ini selama di rumah. Sarang ya. Terima kasih Ustazah Flores sama Ustazah Ayun. Nah ini nih, tinggal satu nih. Siapa? Ini ada bonus. Kirain udah habis. Udah selesai semua. Ada bonus satu buat siapa? Kameramen dong. Kameramen. Jangan suaranya aja. Oh kameramennya nggak mau Ustazah. Mau Ustazah apa lagi nih ya? Sudah. Bonus saya tunjuk lagi deh. Apa ya pertanyaannya? Deg-degan lagi. Kenapa sih pakai EduBit Learning? Aksesnya kan susah. Siapa ini? Aku tahu itu buat siapa. Aku tahu buat siapa itu. Mungkin buat Ustazah Isti yang sering ngasih tugas banyak. Ampun Bang Jago. Monggo. Ustazah Nisa. Ya mungkin Ustazah Nisa bisa menjawab pertanyaan ini bonusnya. Bonus tapi berbobot. Oke, menjawab pertanyaan bonusnya Ustazah Nafa ya. Kenapa sih pakai EduBit Learning? Aksesnya kan susah. Gimana nih Ustazah Nisa? Iya. Jadi kenapa kita memutuskan untuk menggunakan EduBit Learning? Ini karena kita tidak hanya mempersiapkan anak itu selama 6 tahun ke depan, mulai dari kelas 1 sampai dia lulus kelas 6. Tapi kita juga harus menyiapkan anak itu paling tidak hingga 10 sampai 20 tahun ke depan. Kedepannya ketika mereka sudah berusia 20 tahun ke depan, ketika mereka sudah berusia di atas 20 tahun, mereka sudah akan berada di dunia serba digital, serba teknologi. Maka pembiasaan itu yang kami biasakan dari sekarang. Anak-anak terbiasa membaca informasi secara detail itu dari hal yang ada di sekitarnya. Sekarang kan sudah musimnya gadget, jadi dari gadget itu kita bisa belajar apapun, kita bisa mencari informasi, kebenaran informasi atau hoax. Jadi kita bisa belajar dimanapun, kapanpun dari genggaman kita. Jadi sekarang kan kita sudah berada di dunia itu seperti ada di genggaman kita ya. Dari handphone saja kita bisa melihat seluruh dunia. Itu juga yang dialami oleh anak-anak didik kita, dan itu yang kita siapin. Ketika dia dewasa, mereka terbiasa untuk melakukan pembelajaran itu dari gadgetnya, mencari informasi. Ketika dia dapat informasi, dia mencari kebenarannya itu juga bisa dari gadget, selain kita membiasakan pembacaan literasi dari buku manual begitu. Jadi selain mempersiapkan untuk ke depan, untuk mereka ketika 20 tahun ke depan, kita juga membiasakan itu sedari dini sekarang gitu. Kemudian kalau untuk pembiasaan, selain pembiasaan pembelajaran anak, juga kita sudah membiasakan penilaian kita, semua rapot kita itu sudah berbasis IT. Dan insya Allah kedepannya juga sekolah juga akan menerapkan pembelajaran itu menjadi 2 model. Yang pertama model konvensional tatap muka, dan yang kedua model menggunakan pembelajaran learning. Jadi kita selain belajar tatap muka, kita juga bisa belajar dari internet.
Siapa sih yang mengupload materi? Yang mengupload materi adalah guru-guru dari SDI Tarbiyah Tusibian sendiri. Jadi anak-anak bisa belajar dari buku paket. Untuk resum dari materinya yang diajarkan di kelas dan latihan soalnya itu bisa dikerjakan melalui online. Jadi anak-anak bisa di rumah sambil lihat TV, dia sambil belajar. Begitu. Oke. Tapi mengenai EduBit ya, jadi sebenarnya yang belajar EduBit ini bukan peserta didik ataupun wali murid ya, tapi ustadzanya kan juga belajar kan? Nah, belajar. Apalagi juga nantinya bukan hanya EduBit e-learningnya, tapi juga ada e-raportnya. Jadi kita juga sama-sama belajar kok, kita ya mulai dari nol. Dan aksesnya itu sebenarnya mudah sih, kita cuma masuk ke Google, kita ketik nama alamat linknya, atau kita tinggal ke Google, ketik nama sekolah, itu sudah ada website sekolah kita. Mungkin kita lebih kurang terbiasa aja kali ya, jadi rasanya sulit. Nanti pelan-pelan, sekarang kan sudah mulai pembiasaan nih, kalau udah terbiasa nanti lama-lama bakal jadi mudah. Saya pepatah itu ustadzah. Tak kenal maka tak sayang. Saya karena Ayo. Jadi begitu Ustazah Nafa. Oh iya, terima penjelasannya. kasih Ustazah Nisa. Jadi kita pakai EduBit Learning itu bukan semata-mata buat gaya atau buat apalah. Jadi kita untuk melatih anak dini untuk menggunakan IT. Jadi kita punya handphone bukan buat main games atau nonton apalah, tapi kita buat belajar. Jadi iya, jadi HP kita buat bermanfaat buat belajar. Betul. Itu juga bisa diarsipkan untuk soal-soal kita buat langsung pembelajaran buat tadi katanya Ustazah Nisa. Oke, terima kasih Ustazah. Ini sudah habis nih pertanyaannya. Selesai deg-degannya. Waktunya makan. Ayo makan. Gimana nih Ustazah tadi pertanyaannya? Serasa kayak di sidang ya. Sidang tadi santuy ya. Bilang dulu ya Ustazah. Karena ini permainan. Harusnya tadi bilang dulu biar kita nyiapin jawabannya gitu loh. Kan bukan sharing itu namanya Ustazah Ana. judulnya curahan hati seorang ustadzah. Kita tadi curhat nggih Ustazah Isti. Gimana perasaan Anda setelah curhat? Alhamdulillah. Rasanya tuh. Alhamdulillah. Jawab pertanyaan. Cuma permainan Iya, saja. iya, Terima iya. kasih Ustazah. Iya. Alhamdulillah permainannya sudah selesai. Semoga jawabannya sudah bermanfaat ya untuk semuanya sharing-sharing ini. Amin. Ya, semoga kita bisa kedepannya menjadi lebih baik dan kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan benar. Terima kasih. Eits, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh iya, PPDB SDI Tarbiyah Tusibian sudah dibuka loh. Yeay. Daftarkan segera ke SDI Tarbiyah Tusibian. SDI Tarbiyah Tusibian. Qur'ani peduli berprestasi, insya Allah yes.